sampai akhir di hari Senin kemarin Selasa. Alhamdulillah walaupun dengan berbagai macam dinamika hari ini selesai. Terus kemudian anak-anak untuk hari Rabu biarkan mereka istirahat satu hari kelas 3, khusus kelas 3 yang langsung itu ya ditampati tidak lebih ya tidak satu hari itu diinformasikan kepada seluruh wali murid bahwa hari Rabu anak pemulihan kesehatan karena stressing, tidur tidak teratur. Hari Kamis sudah mulai pembekalan akhir untuk sumatif semester ganjil. Hari Rabu besok Bapak Ibu guru menyiapkan komponen untuk sumatif ganjil baik teori maupun praktek. Ya. Saya cuma sekedar mengusulkan laksanakan di bulan November sama Desember karena untuk rekrutmen anggaran. Kemudian laksanakan dengan betul-betul ya. Karena sifatnya internal maka betul-betul diketati. Khusus untuk anak kelas 3 berikan fasilitas di lab bahasa, lab kom, laptop. Waktu anak kelas 3 jangan disamakan dengan kelas 1 dan kelas 2, kasih jeda. Ya. Jadi kelas 1, kelas 2 kasih jeda. Dok, halo. Mana yang cewek 2? Ada emang ya? Dokumentasinya tuh foto dari sana. Jadi dikasih jeda. Kelas 3 dulu, kemudian kelas 1, baru diprogres kelas 2. Ya kan, waktunya silakan diatur tentang antara November selesai. Ya. Jadi jadwalnya dipakai bergelombang sehingga semuanya pakai sarana yang ada di atas sehingga enak. Ya. Misalnya kalau tidak siap ya pakailah ya apa caranya, tapi yang penting itu dibekalkan kepada anak. Misalnya ngambil soal dari bank soal yang ada di ya kan Google dan sebagainya, tapi itu disampaikan ke anak sehingga anak nanti juga paling tidak ngerti dan itu nanti menjadi dasar yang jadi dibentuk tim untuk pengelola soal. Ya, ada beberapa yang sudah mahir di situ sehingga langsung gandeng kisi-kisi, ya kan, kemudian untuk format penilaian, kemudian soalnya, kemudian kunci jawabannya, kemudian di situ mungkin ada modulnya, ya kan, satu paket kerjakan bersama di sini, ya saling kolaborasi. Selesaikan itu secara administrasi dengan baik. Terus kemudian untuk praktek juga sama. Ya kalau misalnya di Google ada di Google. Karena kalau praktek berarti ya praktek, bukan teori lagi, tapi mereka betul-betul praktek. Karena kita harap kita membekali kepada mereka betul-betul, misalnya di KWU, oh prakteknya apa? Daur ulang sampah. Ya betul daur ulang. Ini misalnya dipotong kecil-kecil, terus kemudian dipanasi, tarik, jadi sapu kebas, jadi apa ya kan, yang atasnya ini dipotong segini, ini dari gagangnya yang masuk di dalam sini. Bisa juga demikian, tidak apa, yang dikolaborasikan seperti Pak Nik dapat. Jadi materi praktek itu adalah materi kolaborasi. Terus kemudian angkat payung kita. Kalau misalnya seperti di bank sampah, payung kita ada di Bali. Kenapa kita tidak selalu akses ke mereka supaya kita sendiri itu bisa diakses untuk mereka dan perhatian mereka. Sanjung mereka terus berkat bimbingan dari ini kita mulai berkembang, kita bisa daur ulang ini, kita bisa terus move itu terus. Ucapan terima kasih ke apa itu yang namanya yang di Bali kemarin. Ya. Terus kemudian juga mesin pecacahnya segera dituntaskan.
ya kan, sehingga dari caca-cacahan ini itu dibuatkan loyang ya, terus kemudian di oven dalam suhu panas tertentu, ini meleleh di loyang itu. Nah, seukuran meja-meja kecil ini di sini. Ya, tapi ya ada spillingnya berapa senti karena nanti dipasrah kan, diperhalus. Itu bisa menjadi meja daur ulang kita sudah bisa bikin rangka bawahnya misalnya besi, atau bisa juga rangka bawahnya dari plastik juga, semua juga bisa. Jadi kita memaksimalkan yang ada di sini. Syukur-syukur dengan itu laku dijual, kita bisa memberikan makan kepada anak, kita bisa nambah mereka. Maka apa? Seluruh yang ada di sini kita bukan hanya berpikir 2 kali 2 sama dengan 4, tapi kita juga berpikir ya kan 2 kali 2 bisa sama dengan 100. Jangan 2 kali 2 sama dengan 0. Bolehlah 2 kali 2 sama dengan 0, itu terhitung hutang. Jadi terus pimpinan imam sekarang itu juga begitu, ya kan? Mulai berpikir keterkaitan mengentas masalah anak-anak kita, ya kan? Siswa kita, siswa pengen beli sepeda, siswa kita, siswa pengen beli HP, ya. Terus coba progres untuk anak kelas 2, tabungan laptop, sehingga laptop yang ada ini nanti menjadi milik mereka. Kita bisa grade lagi baru, ya kan? Kalau harganya 1.200.000, mereka beli sekarang kelas 1, grassroots itu sehari berapa? Sampai rumah. Dan itu jadi lagi milik mereka. Setiap hari mereka belajar pakai miliknya dia sudah. Sehingga apa? Gak perlu kertas lagi kan? Dia tetap bawa pulpen, kertas kita sediakan cuma sekedar konsep mungkin. Tas, laptop sudah namanya dia. Kalau dia kelas 1, kelas 3 lunas kan itu 1.200.000. 1 bulan 120 Bapak. Ya kan? Katakanlah 1.500.000. Berarti 1 bulan berapa? 1 bulan 120. 10 bulan per sudah. hari berarti berapa? 5.000 saya hitung. 5.000. Selesai kan? Ya. Iya kan? Kalau 5.000. Kalau 5.000 mereka tidak punya, ya kan? 1 kardus, 1 kilo kardus berapa? Ya kan? Dia bisa bawa itu, bayar dengan ini. Dan itu menjadi progres kita daur ulangnya itu tadi, yang bukan hanya berwujud kardus, tapi kardus itu dijadikan beberapa produk kita. Memang ribet jadi guru, ya ribet memang. Dan itu pelajaran mendalam. Bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar anak wacana begitu. Kalau wacana begitu ya terus kayak begini, sampai kapan kita akan begitu? Ya. Angkat MPM Honda, ya kan? Progresnya ke kita terus berucap terima kasih. Apa sih sulitnya berucap terima kasih? Terima kasih. Kita pasti dikasih kok nanti. Kita terima kasih kepada partai yang selalu memberikan kita, ucapkan terima kasih. Kita terima kasih kepada donatur, itu terus. Kata-kata itu terus. Dilontar terus. Iya kan? Saya yakin semuanya akan berdatangan ke biasa. Iya kan? Jadi saya sudah kepingin ada satu perubahan besar di SMK Triasa. Ini gedung-gedung sudah siap semua. Ya kan, tinggal kita kondisi. Ya. Jadi itu sekali lagi tetap saya apresiasi seluruh tim panitia pelaksana TKA yang sudah dengan getolnya mempersiapkan TKA ini dari awal sampai akhir dengan berbagai macam polemik yang juga masih menyisakan sebetulnya satu part. Saling berkoordinasi, akan saling bersinergi, itu yang masih belum meresap di Triasa. Itu yang kita harapkan dari saling koordinasi, ya, dan terus kemudian ya, saling melengkapi kekurangan. Jadi terima kasih kepada Pak Guntur, Kiki, kemudian Pak Andi yang selalu mobil ke anak-anak, yang selalu mobil untuk kesiapan anak-anak, telepon, di sini dan sebagainya. Saya pantau. Kemudian beberapa hari CCTV tidak bisa dipantau. Mungkin sampai hari ini sudah saya kirim ke Pak. Iya,
subuh itu langsung saya bangunkan Sandi Bapak. ya kan? Ternyata sudah Itunya problem, nggak offline, masalah. jadi tidak nyambung. Sampai hari ini. Tapi di sini masih terkonek kok. Ini yang ada di sana. Nggih, pokoknya depannya otomotif sama bengkel Nah ya, sama yang makanya di tolong dicek, Nggih. Bang, karena nggak bisa terpantau. oh, di HP Pak ya. Karena apa? Ada banyak siswa, ada banyak kepentingan yang berbeda. Kita berada di kampung yang sudah background merah, yang sehingga saya beberapa hari tidak bisa pantau. Termasuk yang 8 dan 16 kan harus terpantau. Yang Dan 16 ada bisa. beberapa anak Yang 8 tidak bisa. Yang 8 offline, yang 16 bisa online. Jadi tetap ditinjau, dilihat gitu, karena semuanya berada di titik rawan. Tidak sing 8 itu mati, Bang, enggak bisa mantau langsung. Kalau barang hilang, sepeda hilang, ini dari hilang. open. Kan yang 8 itu 1, 2, 3, 4 sampai sana ini yang sentral itu ikut 8 depan, termasuk lapangan. Itu dia 8. Ya mungkin di sana dilepas anak-anak atau gimana. Ini offline, nggak nyambung. Ya, nanti tolong dicek yang ada di sana sudah semuanya nanti bisa terpantau kembali. Jadi secara garis besar itu terima kasih juga ke Pak Kasdi yang bagiannya adalah menopang untuk keterkaitan dari beberapa agenda kegiatan kita dan alhamdulillah clear. Tinggal keramut yang siswa yang bermasalah dua dan juga kita pastikan mereka keluar ya, jadi jangan diulik-ulik lagi di permasalahan, biarkan itu berlangsung sebagaimana apa adanya. Yang di atas tadi sudah diberesin semua, sudah dikunci. Jadi anak-anak ini aja nanti kalau ada hal yang lain yang dua dan aja suruh matikan semua laptop, masukkan ke tas sesuai dengan nomornya, ya kan. Kemudian untuk teknisi ada 5, tapi yang 3 gagal. nggak lanjut, ya. Tinggal 2, yang berarti ini kaderisasi kelas 1. Dia nanti tetap akan bisa mandu kakak kelasnya yang kelas 2 di Masterton, dimantapkan ya kan dari anak-anak BKP. Terus kemudian BKP terus juga selalu menunjukkan setiap event ada anak diajari berani bicara di depan, karena kemarin juga catatan yang luar biasa terhadap anak-anak kita, dia berani mewawancarai sekolah lain dan mereka gembira. Nah, hal-hal yang semacam itu terus dilanjutkan. Di sini juga begitu, dilatih terus mereka. Kita berharap mereka lupa siapa dirinya, baru mereka akan jadi anak. Selama mereka masih ingat dirinya, maka dia tidak akan pernah menjadi seseorang. Kita berharap mereka lupa siapa dirinya, asalnya dari mana. Yang dia ingat, aku adalah anak Triasa, aku adalah siswa Triasa. Maka dia akan menjadi orang. Karena kalau dia ingat dirinya, maka dia ingat polemik di rumahnya. Maka dia akan mencoba melupakan itu dengan jalan yang berbeda. Jadi buat mereka lupa dengan rumahnya, buat lupa dengan rumahnya. Yang dia ingat hanya Triasa, aku anak Triasa, ya kan, aku dididik Triasa, aku punya bapak banyak di Triasa, aku punya ibu banyak yang di Triasa, yang sayang sama aku, yang memperhatikan aku, yang membiayai aku. Kalau sudah begitu, ya, mereka akan jadi anak yang sukses. Selama mereka masih ingat rumahnya, mereka tidak akan pernah menjadi anak yang sukses. Karena jawaban orang tuanya adalah selalu ngeselin. Ya, kan? Dia minta keperluan sekolah dimarahi, dia tidak berangkat sekolah dibiarkan. Kalau ada guru yang datang, gurunya dimarahi, saya kan tempuk jadinya, anaknya jadi kalau ditakutan. Itu mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini. Terus kemudian berarti secara sahnya keseluruhan panitia berarti tuntas hari ini juga kalau diselesaikan laporan supaya nanti tidak memberatkan Pak Imam. Kalau saya diberatkan sudah biasa
Ya. Jadi kalau ini memang jangan diberatkan, yang itu saja. Jadi Pak Andi selaku panitia hari ini langsung diklirkan semua dokumentasi, berkas, apa yang jadi satu menjadi satu bundle laporan kegiatan TKA tahun 2020. Klub selesai. Pak Panitia IKP kan hari ini sudah tuntas. Karena ada satu anak yang tidak ikut di hari pertama, kalau memang itu diabaikan ya sudah abaikan, kan selesai. Tapi tetap ada catatan tadi itu, peristiwa itu kita lakukan. Jadi laporan selesaikan hari ini, jangan ditunda besok, karena besok kita sudah fokus ke persiapan SAS. sumatifnya. Ya, kan begitu. Itu mam dari Pak Rifai, ya kan, mudah-mudahan semuanya berjalan clear, sweet, dan selesai semua. Saya kembalikan ke Pak Imam, ya kan, untuk sekaligus memberikan beberapa laporan, beberapa hal kepada seluruh panitia dan sekaligus menutup agenda kegiatan TKA selama 2 hari. Saya persilakan Pak Imam. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rifai selaku pembina, yang saya hormati seluruh rekan-rekan panitia TKA, mulai Pak Andi, Pak Guntur, Pak Vicky dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin laporan dari kami terkait pelaksanaan TKA dari hari pertama sampai hari kedua. Alhamdulillah di hari kedua tadi kami sampaikan kepada para pengawas meminta saran atau masukan dan lain-lain, tidak ada kendala yang signifikan, hanya saja ketika pelaksanaan Zoom ada beberapa jaringan yang digunakan di laptop yang masih putus nyambung, tapi akhirnya bisa diatasi. Ada kendala kecil keterkaitan hal itu, tapi secara keseluruhan Zoom dengan panitia atau Zoom dengan penyelia pengawas tidak ada masalah dan berlangsung dengan aman dan lancar. Jadi masukan dari pengawas TKA tadi seperti itu. Terus yang kedua mungkin yang ingin kami sampaikan, ini kemarin lupa saya sampaikan beberapa catatan dari Bu Heni, diantaranya adalah mengapresiasi untuk ruangan dari penataan seperti ini, dan saya juga menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Rifai yang memberikan arahan seperti itu. Jadi Bu Heni kemarin menyampaikan bahwasanya ini sudah benar penataannya seperti ini, cuman sedikit saran dari beliau untuk bannernya harusnya kurang pas lagi. Jadi kalau bannernya kegiatan seperti ini lebih baik dipasang di yang taman-taman seperti itu, arahan dari Bu Heni. Arahan dari Bu Heni dipasang di tempat taman atau yang di musola tembok kosong, dipasang di sana biar lebih terlihat asli. Dan yang di sini arahan dari beliau kemarin dipasang saja seperti kalau yang sekarang kayak wallpaper atau wall panel gitu, nanti tengah-tengahnya diberikan semacam LED. Jadi ketika ada pelaksanaan di sini sudah tidak lagi menggunakan banner, tapi langsung dengan yang terpantau di TV seperti itu. Jadi kayak banner digital lah seperti itu. Jadi secara look, dokumentasi dan lain sebagainya nanti bisa lebih indah, lebih bagus. Kemarin arahan dari Bu Heni seperti itu. Terus juga yang selanjutnya ketika beliau monitoring saran terutama di labcom dan laptop, yang utamanya memang di labcom untuk bisa lebih diindahkan lagi, terutama di bagian sekatan dan meja diupayakan untuk seragam, jadi disamakan dengan yang ada di lab bahasa. Permintaannya atau arahannya seperti itu, biar nanti semuanya dari lab bahasa, labcom ataupun laptop itu dari segi sarpas dan lain sebagainya seragam semuanya itu. Terus yang ketiga, kemarin juga beliau memberikan informasi ketika saya tanya bocoran keterkaitan nominatif dan lain sebagainya, Pak, insya Allah akan dilaksanakan setelah pelaksanaan TKA ini tuntas. Kemungkinan
Karena TKA ini kan ada 2 gelombang, gelombang 1 dan gelombang 2. Gelombang 1 yang sudah kita jalankan selama 2 hari, di hari Senin dan Selasa. Lalu di gelombang 2 nanti Rabu dan Kamis. Untuk nominatifnya kemungkinan di bulan November, entah minggu ketiga atau minggu keempat. Beliau menyampaikan seperti itu. Ini juga saya sampaikan kepada tim untuk Diana sama Faiz. Jadi di TKA meskipun beliaunya atau 2 anak itu ikut, tetap nanti di nominatif akhirnya bisa di del seperti itu Pak. Karena kemarin kita sampaikan kepada tim, kalau di del langsung di TKA kan tidak atau kurang pas, dalam artian karena sebelumnya sudah tanda tangan surat pernyataan dan lain sebagainya. Jadi nanti kita delnya di pelaksanaan nominatif keterkaitan Diana sama Faiz, dan kita sudah tindak lanjuti juga ada surat pernyataan dari orang tua bahwasanya si Diana sudah jelas masih ribet dengan urusan keluarga, dalam hal ini sudah memiliki anak dan lain sebagainya, dan si Faiz sudah menyatakan tidak mau lanjut sekolah karena memilih kejar paket dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus untuk yang Rizky Rizaldi ini juga perlu kami sampaikan karena anaknya ikut TKA namun menggunakan user yang lain. Kemarin sempat saya sampaikan ke tim juga ke Mas Soba selaku portor, barangkali nanti ketika ada terbit sertifikat hasil TKA, otomatis kan Rizky Rizaldi tidak punya sertifikat hasil TKA itu. Kami menyampaikan tetap dikuatkan, semua desain dan lain sebagainya menyerupai sertifikat hasil TKA yang dapat dari website atau dari aplikasi, namun secara nama dan nilai mengacu dengan hasil yang milik Faiz. Jadi itu untuk antisipasi saja, karena biar anaknya tidak merasa loh kok saya tidak dapat karena kan saya mengikuti ujian Pak dan lain sebagainya. Tetap kita memberikan mungkin teknisnya seperti itu. Terus yang selanjutnya kemarin Bu Eni juga menyampaikan setelah nominatif kemungkinan nanti dilanjut dengan PKKS di bulan Desember sampai dengan Januari. Itu kemarin juga disampaikan sama beliau. Kemarin beliaunya mau sekalian membuka rapor pendidikan, tapi karena beliaunya tidak membawa laptop dan juga laptop yang saya pakai masih ada di ruang atas, jadi terus nggak usah Pak, kita ngobrol-ngobrol saja sambil menunggu waktu sesi 1 selesai, karena saya sesi 2 nanti bergeser di SMK Muhammadiyah 1. Ini arahan dari Bu Eni kemarin seperti itu. Terus mungkin laporan yang lain yang ingin kami sampaikan, sampai dengan saat ini untuk BIP dari Mbak Putih juga masih dalam proses, dalam artian masih belum masuk di rekening masing-masing. Saya coba koordinasi dengan Mas Ali dan Pak Mur, ditunggu saja sampai minggu ini habis, karena hitungannya biasanya itu rentan 40 hari kerja dari hari atau dari tanggal aktivasi. Kalau tidak salah waktu itu SMK Triasa aktivasi di tanggal 15 September, jadi terhitung 40 hari kerja. Nanti perkiraan di minggu kedua bulan November nanti akan tetap saya pantau untuk proses PIP dari Mbak Putih. Untuk PIP dari dinas juga sama, masih belum ada informasi keterkaitan beberapa nama yang waktu itu sudah kami laporkan ke Pak Rifai, ada sekitar 6-7 anak yang dapat PIP dari dinas. Itu juga sifatnya masih calon penerima, bukan sudah fix ada SK penerimanya dan lain sebagainya, jadi masih proses berlangsung. Mungkin keterkaitan yang lain seperti arahan tadi dari Pak Rifai untuk laporan dan lain-lain, karena laporan selain ada laporan internal, laporan dari Bu Eni juga sudah minta, tapi beliaunya menyampaikan cukup di-upload saja di link yang sudah diberikan di grup, diantaranya instrumen yang sudah ditandatangani sama Bu Eni, fakta integritas dari kepala sekolah, proktor, teknisi, beserta pengawas, daftar hadir, berita acara, dan juga
SK panitia beserta dokumentasi nanti semuanya diupload di situ. Karena Bu Eni, arahan dari Bu Eni tidak usah mengumpulkan hard copy-nya, tapi langsung di scan semuanya, semua berkas di scan, diupload di link yang sudah disiapkan sama Bu Eni. Mungkin sementara itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada tambahan dari rekan-rekan panitia yang lain, ada Pak Andi, Pak Guntur, Pak Vicky ataupun yang lain, dipersilakan. Pak Andi, Pak Vicky, ada masukan berkaitan dengan laporan. Mungkin itu Pak dari kami. Oke, mungkin dengan ucapan syukur alhamdulillah pelaksanaan TKA dari hari pertama dan hari kedua secara global berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak kepada seluruh tim panitia pelaksana TKA tahun 2025. Masih ada satu PR lagi, yakni di pelaksanaan susulan. Insya Allah nanti menunggu informasi dari pengawas ataupun dari Suprayon, karena kemungkinan yang satu susulan itu hanya mengikuti mapel itu saja dan bisa diantisipasi secara internal. Kemungkinan informasinya terakhir seperti itu, tapi tetap menunggu informasi lebih lanjut dari dinas ataupun dari pengawas. Mungkin kami akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.